Sebelumnya terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya, sudah bisa menyempatkan kuotanya ya. Jadi kalau kalau dipikir-pikir Senin, Rabu, Jumat kita meeting kuotanya berapa tuh ya gitu ya. Tapi saya yakin sih mitra-mitra Armina Daily kuotanya ketutup sama gajian hariannya ya. Masya Allah. Jadi gajian Amin. hariannya itu lebih besar. Amin, amin. Gajian hariannya besar sehingga bisa mengikuti kuota ini untuk belajar sehari-hari. Alhamdulillah alamin. Tidak lupa saya ucapkan selamat kepada para mitra yang sudah meraih para peraih reward. Luar biasa. Ada yang sampai 100 juta, sampai 135 juta. Nah, kalau dikumpul-kumpul reward dan gajian hariannya, insya Allah banyak yang sudah menjadi miliarder. Gitu ya Mas Eril ya? Alhamdulillah, subhanallah. Nah, Bapak dan Ibu, tidak lupa kita pasang niatnya. Saya ini bosen, hampir setiap hari kayaknya ada meeting ini ya, meeting Zoom, meeting online. Tapi kalau kita kembali ke niat, kita mau belajar, terus kita juga niatkan yang kuat, insya Allah itu bukan halangan, gitu ya. Justru ini kemudahan di kondisi seperti ini, setiap hari bisa meeting, setiap hari bisa dapat ilmu. Saya lihat juga mitra-mitra itu pagi meeting, kemudian subuh-subuh tuh sudah mendengarkan kajian-kajian Al-Quran, siang ada juga meeting, malam ada lagi dapat ilmu lagi. Jadi luar biasa, pagi, siang, sore, sampai malam itu mendapatkan ilmu terus. Memang ya dalilnya kita ya, thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nggak ada batasannya. Anak kecil ya justru wajib. Orang dewasa dia kita kira kita sudah banyak ilmu, ternyata ya perlu juga gitu ya. Terus atau saya kan leader besar, atau saya kan manajemen, ilmunya lebih banyak, enggak gitu. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya, atau terkadang ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Jadi jangan sampai meremehkan. Orang membagikan ilmu itu tidak mudah gitu ya. Walaupun dalam hadisnya balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tapi kadang kalau menyampaikan hanya sedikit tuh kadang aduh saya deg-degan gitu. Jadi bagi yang kita saling menghargai, bagi teman-teman yang menyampaikan ilmu dan teman-teman yang mendengar ilmu ya saling menghargai, niatnya sama-sama kita jaga, mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua gitu ya. Bapak dan Ibu, mari kita doa bersama-sama semoga COVID ini, pandemi ini bisa segera berakhir, karena luar biasa. Kita lihat di media-media online itu banyak tulisan-tulisan tentang pandemi COVID gitu. Kalau pandemi COVID-nya itu sudah menjadi tren, itu sudah jalurnya Kementerian Kesehatan, jalurnya para dokter. Tapi yang luar biasa itu dampaknya yang saya lihat di sini. Di sini di Jakarta saja sudah hampir 4.000 atau 5.000 yang karyawan yang di PHK. Nah, terus ada tulisan juga dari buruh kemarin tanggal 1 Mei itu hampir sekian puluh ribu buruh yang di PHK gitu ya. Jadi ini dampaknya yang luar biasa. Nah, di sini saya lihat Armina Daily kayaknya anteng-anteng aja ya, gitu ya. Jadi kita perlu bersyukur para mitra, alhamdulillah kita masih tetap bisa berjalan. Gajian hariannya juga masih terus. Nah, ini merupakan sebuah berkah, ini sebuah anugerah yang luar biasa. Di masa-masa seperti ini kita masih bisa mendapatkan penghasilan harian. Kalau dibilang, Mas, masa pandemi ini hariannya turun apa bagaimana gitu ya, reportnya saya keluarkan harian malah justru meningkat gitu. Jadi luar biasa nih Pak Eril. Masya Allah, Masya Allah. Jadi
hariannya, gajian hariannya luar biasa meningkat, gitu Yes, ya. Jadi alhamdulillah. sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus benar-benar bersyukur di masa-masa seperti ini. Para mitra Armina Daily masih bertahan, masih bisa tetap berjualan dan masih bisa tetap mendapatkan penghasilan. Minimal kegiatannya tuh ada, tidak tidak tutup gitu ya. Kalau kegiatan yang nggak ada ya itu yang bingung, jadi kalang kabut semuanya. Tapi alhamdulillah penjualan masih ada dan kita penghasilan juga masih ada. Mudah-mudahan COVID-nya bisa segera selesai dan penghasilannya bisa terus meningkat gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tadi dari Mas presenter gitu. Oh, Pak Rihan kayaknya gayanya ini deh. Jadi ustadz nih hari ini. Bukan. Jadi saya ini pakai baju top, kemudian pakai layar, kemudian pakai sorban. Ini edifikasi. Karena sebenarnya sejatinya kita semua, saya yakin kita semua tuh rindu ke Baitullah gitu ya. Jadi udah mumpung bulan Ramadan ya sehari-hari pakai begini. Jadi hati kita lebih menyatu, mudah-mudahan ibadahnya juga selama bulan Ramadan tidak ada yang lewat gitu ya. Ibadahnya juga maksimal. Itu yang kami harapkan. Nah, ini edifikasi, jangan sampai di masa pandemi dan di bulan Ramadan kitanya terlena. Terlenanya bagaimana? Terlena masa pandemi ini saya harus ngapain gitu ya. Jangan sampai teman-teman bingung mencari penghasilan. Saking bingungnya mencari penghasilan, target-target di bulan Ramadannya hilang. Sayang sekali karena ada plus minusnya. Ramadan kali ini yang biasanya Bapak dan Ibu maghrib tidak pernah di rumah atau maghrib kadang hampir jarang berbuka di rumah, sekarang setiap hari berbuka di rumah gitu ya. Biasanya setelah sholat subuh, setelah sahur langsung berangkat. Nah, alhamdulillah sekarang masih bisa normal, masih bisa sampai subuh di rumah menemani anak-anak, setelah itu membaca Al-Quran sampai pagi. Nah, ini yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan edifikasi ini berpengaruh ke teman-teman, ke para mitra, dan semangatnya, niatnya kuat dengan tujuan kita yaitu ke Baitullah. Amin. Masuk ke materi. Yang pertama Bapak dan Ibu, ini saya ada sedikit chart. Kita setiap mitra harus memiliki cita-cita gitu ya. Memiliki cita-cita ya. Next Mas Cyril di slide keduanya. Nah, di slide kedua dikeluarin saja semuanya. Nah, ini kita punya cita-cita. Bapak dan Ibu di sini cita-citanya apa ya? Coba direspon melalui komentar. Jadi supaya kita sama-sama bisa konsentrasi dan saya juga paham. Oh, ternyata ada yang dengerin, tidak ngomong sendiri gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita punya cita-cita gitu ya. Sekarang cita-cita kita apa sih? Nah, tuh ada yang ke Baitullah bersama keluarga. Masya Allah, amin. Ada yang menjadi miliarder, bisa membantu banyak umat gitu ya, berhaji bersama keluarga. Ini merupakan cita-cita. Nah, cita-cita ini Mas Eril, itu lain dengan target dan goals. Kalau target itu ada target jangka pendek, ada target jangka panjang. Itu biasanya sudah lebih teknis. Kalau cita-cita ini seperti angan-angan. Saya belum pernah dapat cita-cita dan sudah dicita-citakan dari awal. Contoh, kita waktu kecil dulu kan selalu bilang, nanti saya kalau besar mau jadi polisi. Dia belum pernah jadi polisi. Saya nanti kalau besar mau jadi dokter. Nah, kita belum pernah jadi dokter, tapi cita-citanya sudah menjadi dokter atau jadi polisi. Nah, begitu juga ini cita-cita. Saya pernah dengar juga teman-teman tuh, wah terlalu over tuh menjadi miliarder atau menjadi triliuner. Tapi ya itu ucapan yang insya Allah akan
menjadi doa dan kembali kepada kita gitu ya. Mudah-mudahan itu kita bisa tercapai semuanya. Nah, kalau cita-cita yang saya tangkap dari teman-teman ini sudah diucapkan sehari-hari, yaitu sukses, sehat, kaya, berkah. Kalau sudah sukses, sudah sehat, sudah kaya, mendapat keberkahan, insya Allah cita-cita yang Bapak Ibu tulis itu semuanya bisa tercapai. Gitu ya. Amin. Untuk Amin. mencapai cita-cita ini, yang pertama niatnya. Niat harus kita kuatkan. Innamal amalu binniat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau di tengah jalan tiba-tiba kita melenceng dengan niat, insya Allah akan kembali lagi. Jadi niatnya kita sudah dapatkan, sudah harus. Kalau cita-cita saya sukses, sehat, kaya, berkah. Nah, niatnya dijaga. Jadi, wah saya kayaknya lagi nggak semangat nih, gitu ya. Tapi kalau niatnya kita sudah tanamkan dari awal, ketika ada teman yang mengajak, ayo kita ikut meeting Zoom. Nah, itu kembali dia semangat lagi gitu ya. Terus kemudian belajar. Kita ini sebagai makhluk pembelajar tidak luput dari belajar. Anak kecil, remaja, dewasa ya tetap harus belajar. Nanti insya Allah akan dapat ilmu-ilmu baru. Yang ketiga, semangat. Nah, semangat ini perlu kita jaga terus. Semangat ini seperti iman. Iman kadang naik, kadang turun. Tapi jalurnya seperti apa? Iman itu harus dijaga tetap naik. Nah, begitu juga semangat. Jangan sampai di tengah jalan tidak semangat sehingga nanti para downline-nya jadi, leader saya aja udah nggak semangat. Nanti berpengaruh ke semuanya. Nah, di sini kita sama-sama tetap menjaga harus semangat. Kemudian ada modal, gitu. Pak, saya sering dengar juga nih teman-teman mitra, Pak kalau ikut Armina Daily tapi pendaftarannya gratis gimana? Loh, pendaftarannya gratis gitu ya. Pendaftaran aja udah nggak mau berjuang, apalagi nanti begitu udah masuk di tengah jalan banyak halangan malah dia nggak bisa berjuang gitu ya. Modal ini dengan modal akhirnya kita bisa tahu, kita bisa mengukur diri kita gitu ya, semangat apa enggak, niat apa enggak, tekadnya bulat apa enggak. Kemudian ada yang namanya proses. Nah, kita menuju cita-cita kita, sukses, sehat, kaya, berkah, nah ini harus ada prosesnya. Enggak tiba-tiba kita mendapatkan cita-cita. Seperti contoh yang saya contohkan tadi, anak kecil, nah ketika dia ingin menjadi dokter, itu ada prosesnya. SD, SMP, SMA. Pokoknya waktu SMA semangat, tekadnya bulat, masuknya fakultas kedokteran. Gitu ya. Jadi cita-cita ini kita raih harus dengan proses. Orang sukses itu suka proses. Jadi nggak tiba-tiba saya maunya sukses, duduk-duduk, terus mendapatkan uang banyak. Ya, enggak juga. Teman-teman pernah dengar nggak? Ada perbedaan kaum the have, kaum yang the have itu kaum yang punya, sama kaum the rich. Jadi kaum the have itu orang yang santai-santai, tapi dia punyanya mungkin karena jabatannya, punya mungkin karena keturunan, punya memang dia memang orang kaya benar, gitu ya. Tapi yang lebih bagus lagi kaum the rich. Kaum the rich ini kaum orang kaya, dia yang kayanya itu penuh proses, penuh perjuangan sehingga dia mendapatkan the rich-nya itu. Nah, ini yang ingin kita capai, nggak serta-merta saya masuk Armina Daily pasti jadi kayanya nggak, gitu ya. Ya, tergantung prosesnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti prosesnya, mengikuti penggemblengnya, mengikuti mentornya, mengikuti leader-leadernya, mengikuti arahan-arahannya, insya Allah berproses akan menjadi sukses, sehat, kaya, berkah, dan menjadi miliarder semuanya, gitu ya. Amin, amin, amin. Nah, itu yang ada lanjutannya Mas Eril. Nah, itu yang terakhir, ujian. Nah, cita-cita itu nggak mungkin kita dapatkan dengan kemudahan. Pasti ada ujian, pasti ada ujian. Nabi Muhammad kalau dipikir-pikir,
wah enak juga ya jadi nabi ya. Tapi ujiannya luar biasa. Sampai dilempari batu, perangnya sampai berapa belas kali. Nah, itu ujian-ujian, nggak serta-merta menjadi nabi, oh enak banget ya menjadi nabi, minta apa, berdoa dikabulkan, ya enggak begitu ya. Jadi cita-cita ini ada 6 hal yang harus kita pelajari. Kalau bisa 6 hal ini ditanamkan dalam hati. Nah, kalau sudah ditanamkan dalam hati, sudah diyakini, sudah dipahami, nah insya Allah cita-cita kita akan tercapai semuanya. Apa yang Bapak Ibu inginkan, cita-cita itu paling atas, di bawahnya ada target. Nah, targetnya saya ingin ke Baitullah. Kalau cita-citanya sudah tercapai, ke Baitullahnya insya Allah bisa tiap bulan. Nah, di sini ada nih mitra-mitra Irmina Daily nih. Mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali bisa berangkat ke Baitullah gitu ya. Nah, sekarang lagi masa pandemi ini, kita doakan mudah-mudahan semuanya segera selesai dan kita bisa kembali ke Baitullah. Nah, Bapak dan Ibu, di masa sekarang, ini kan industri 4.0. Nah, di slide berikutnya ada ekonomi yang menjadi unggulan saat ini, yaitu ekonomi berbagi, sharing ekonomi. Nah, nomor 2 itu. Nah, sharing ekonomi ini yang menjadi unggulan. Sekarang sudah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tapi sekarang saatnya berkolaborasi gitu ya. Mungkin kalau kita aplikasikan di Armina Daily, leader satu dengan leader yang lain berkolaborasi, saling meyakinkan, saling memberi ilmu, saling memberi pembinaan. Nah, itu akan tercapai sesuatu hal yang lebih baik. Nah, terus kemudian nomor 4, itu ada supply demand dengan jejaring. Jadi luar biasa. Jaringan ini, saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan orang APLI, Bu, alhamdulillah di mitra-mitra APLI ini dalam masa pandemi ini alhamdulillah masih terus berjalan karena memang wadahnya sudah ada, pembelinya sudah ada, terus yang fanatiknya sudah ada, jadi jejaring ini berjalannya lancar, tidak seperti konvensional. Ketika ditutup ya bingung. Nah, alhamdulillah di Armina Daily tetap bisa berjalan. Ini merupakan berkah yang saya tuh pikirnya, ya Allah, di masa begini, alhamdulillah Armina Daily itu sudah hadir 2 tahun lalu, sehingga sekarang juga nggak kelabakan gitu ya. Di masa begini kita bisa tetap eksis dan tetap bisa berjalan. Nah, 2 hal ini menjadi unggulan di dunia saat ini. Nah, Bapak dan Ibu, kan kita para leader sudah memiliki jaringan-jaringan ya, memiliki jaringan-jaringan. Kalau ilmuwan-ilmuwan saja sudah menulis seperti ini, artinya kita lebih hebat gitu. Karena kita sudah punya jaringannya. Nah, kalau sudah punya jaringannya, minta tolong jaringannya dijaga, jangan sampai jaringannya kemana-mana gitu ya. Tapi, nah dengan dijaganya jaringan, insya Allah apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Tentunya dengan bersama-sama gitu ya. Karena ini luar biasa. Kita baca di beberapa media sosial, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, banyak yang PHK. Perusahaan-perusahaan besar, kalau di sini perusahaan-perusahaan besar tuh seperti ya baju, fashion, kemudian sepatu, pabrik-pabrik itu sudah tidak operasi, artinya sudah berhenti. Nah, kita dengan jaringan ini, yuk kita manfaatkan. Ibaratnya itu kolam, itu sudah banyak ikannya. Kalau Bapak Ibu tidak jaga, ikannya kan pada mati nantinya ya, gitu ya. Nah, kita ibaratnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai ikannya itu mati. Nah, kita nanti tidak bisa mendapatkan apa-apa. Itu. Next, Mas Eril. Kemudian
sekarang ini kita menghadapi dunia yang mana dunia offline dan dunia online. Mas, sekarang masa pandemi ini kita semuanya dunianya online. Iya. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa dunianya online. Tapi offline-nya tetap harus dijalankan. Biasanya kita yang bertemu tatap muka sekarang dikurangi. Artinya kita harus bisa memadukan antara offline dan online. Bagaimana caranya? Ya kita bertatap muka secara pribadi walaupun di online. Kan di Facebooknya Bapak dan Ibu, saya lihat setiap posting likes-nya tuh banyak tuh, ada sampai ratusan gitu ya. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Ketika kita lihat teman kita, wah teman saya nih jarang-jarang nge-like, kok tiba-tiba sekarang nge-like. Teman saya jarang nonton video saya, nah sekarang tiba-tiba nonton gitu. Nah itu merupakan peluang tuh, itu merupakan peluang kita silaturahim secara offline. Artinya dijapri satu-satu, dijapri, tumben lihat video saya gitu, kira-kira mau ikut bergabung atau bagaimana gitu, atau mau beli produk saya. Nah ini pasar-pasar ini yang perlu dimanfaatkan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, di masa seperti ini itu nggak heran semua orang tiba-tiba mulai berjualan, ya, karena mereka kegiatannya di rumah, terus yang mereka lakukan yaitu online. Nah, dan tiba-tiba kita lihat teman-teman kita, tiba-tiba si A jualan ini, tiba-tiba si B jualan ini, Mas C jualan ini, ada yang juga, oh jualannya kok mirip-mirip dengan saya. Nah, gitu ya. Ini ada 3 hal yang harus kita 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 lakukan. Yang pertama adalah positif, yaitu belum Mas Eril, belum. Jadi yang pertama Siap. yaitu positif, berpikiran positif dan kreatif. Positif gitu ya, berpikiran positif dan kreatif. Nah, kalau kita lihat teman kita tiba-tiba dia jualan, kok jualannya sama dengan kita, ya kita syukuri juga, minimal dia tidak mengganggu kita. Nah, itu harus kita syukuri. Nah, dengan begitu kita harus berpikir kreatif lagi. Wah, berarti apa yang harus saya jualkan? Kalau jualannya barangnya tetap sama, berarti saya memasarkannya harus lebih kreatif, yaitu marketif. Jadi kita marketing dan harus kreatif, gitu ya. Yang ketiga yaitu promotif. Kita promosi tapi ditambah dengan kreatif. Nah, ini menjadi penting karena sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya, Betul paham banget. nggak? Iya. Nah, jadi kalau orang jualannya misalnya jualan minuman A. Nah, terus saya ikutan jualan minuman A, tapi saya lebih baik. Kalau dia minuman ditutup botolnya nggak ada segel, saya pakein segel. Tapi botolnya sama, airnya sama, cuma saya ditambahin segel. Nah, itu hanya lebih baik. Tapi sedikit lebih beda itu lebih baik. Misal botolnya dia lurus saja, saya botolnya didesain, dibeda-bedain. Nah, itu lebih baik. Nah, di kita aplikasinya di mitra-mitra Armina Daily, apa yang kita lakukan di Facebook, apa yang kita lakukan di dunia media sosial, kalau bisa sekreatif mungkin, Ya, gitu ya, jadi yang sekreatif unik ya. mungkin. Harus unik. Nah, ketika unik, orang baru melihat. Nah, ketika orang melihat, follow, mengikuti kita, atau dia mencontek kita, itu berarti baru mitra-mitra Armina Daily. Keren artinya gitu ya. Mantap. Nah, kalau bisa, apa yang kita keluarkan itu benar-benar dari hati, benar-benar buatan sendiri. Artinya, Mas, saya nggak bisa nulis. Ya udah, lagi mikir apa, tulis aja gitu ya. Kayak kemarin saya kan baru nulis tuh, ya Allah kok pengen banget haji tahun ini, iya aku rindu gitu. Nah, itu memang dari hati, tulis aja. Jadi nggak usah mikirin, wah nanti orang tertarik apa enggak ya, orang ini. Nah, ketika teman-teman berpikir begitu,
itu akan mengurangi daya kreativitas. Tapi kalau kan kita lihat tuh ya penulis-penulis ya, kalau kalau Bapak dan Ibu yang suka baca novel-novel gitu. Ketika kita membaca itu, kita benar-benar kayak lagi mengikuti alur ceritanya. Itu karena mereka tulis tulis benar dari hati, gitu ya. Jadi kita benar-benar ikut. Nah, begitu juga kita dalam posisi positif, marketif, dan promotif, lakukan semuanya dari hati, lakukan yang real yang kita lakukan, insya Allah orang akan menerimanya lebih baik. Tapi kalau kalau apa menconteknya plek-plek gitu ya, wah ini dari sini gitu. Nah itu kurang oke lah, gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih oke lagi, lebih mau diterima, kita harus itu tadi positif, marketif, dan promotif. Next, Mas Ariel. Nah, ini ada 4 hal. Wah, itu kayaknya geser ya. Nah, jadi ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada para mitra. 4 hal ini yaitu irit. Yang pertama, integritas. Nah, kita integritasnya harus dijaga. Integritas ini sedikit saja tercoreng, ini rusak. Contoh, integritas kita sudah terkenal dengan orang yang jujur, orang yang biasa jualannya bagus. Ketika kita jualannya berubah sedikit atau tiba-tiba kita ngakalin sedikit saja, orang langsung mikir, ah dia jualannya nggak bagus. Itu integritasnya langsung rusak. Padahal kita jualannya sudah banyak dan bagus. Hanya sekali saja kita tidak jujur, hanya sekali aja kita ngerjain, langsung orang mikir, oh dia jualannya nggak bagus. Saya pernah kejadian begitu gini-gini. Nah itu langsung merusak. Nah ini yang menurut saya perlu diaplikasikan kepada para mitra. Yuk kita menjaga integritasnya. Karena integritas kita ini berpengaruh. Karena kita sistemnya jaringan, ini berpengaruh. Wah, kalau downline-nya begitu, leadernya juga begitu. Atau manajemennya juga begitu gitu ya. Karena ini kan kita saling berkaitan. Sehingga integritasnya, yuk kita mari kita jaga bersama-sama integritas. Yang kedua, responsible, tanggung jawabnya dan responnya. Nah, ini teman-teman sudah banyak belajar dari high class responsibility ya gitu ya, dari Kang Hari, dari coach kita ya, Kang Hari Firmansyah. Itu sudah banyak diajarkan bagaimana cara merespon. Nah, merespon ini harus respon yang positif. Walaupun bagaimanapun setiap kejadian minimal kita responnya secara positif. Kenapa? Jika sudah positif, insya Allah Allah akan turunkan kebarokahan, gitu ya. Jadi barokah alal harokah, gitu ya. Barokah karena kegiatan kita, karena respon kita, gitu ya. Jadi kita mendapatkan barokah ya karena responnya baik. Udah banyak cerita-cerita nabi-nabi diapa-apain juga, diuji apa, tapi responnya baik, dia mendapatkan barokah alal arokah itu. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi ini nggak bisa dihindari, Bapak dan Ibu. Waduh, saya udah ibu-ibu, aduh saya udah punya cucu gitu ya. Saya udah punya cucu, nggak bisa lagi ngikutin perkembangan zaman gitu. Kolonial. Ini udah bisa terpaksa harus bisa Facebook Live, terpaksa harus bisa bikin materi-materi. Nah ini yang menurut saya sekarang dunia itu udah nggak ada batasannya lagi gitu ya. Jadi tua, muda, semua harus bisa berinovasi. Kalau nggak inovasi ya ketinggalan. Seperti yang Bapak dan Ibu sering sampaikan juga, sering kita dengar juga ceritanya Nokia dibalap oleh para pesaing-pesaingnya. Padahal Nokia tuh perusahaan bagus dan dibilang saya pede kok dengan barang saya nggak mau update,
saya yakin bisa bertahan. Nah, tiba-tiba terlewati dan sekarang sudah tidak ada gitu ya. Sudah artinya sudah tidak kedengaran lagi di pasaran. Nah, ini yang perlu kita jaga. Walaupun nggak bisa ikut sepenuhnya, tapi setidaknya ikut berkembang saja itu sudah bagus. Ikut berkembang sudah bagus. Jadi kalau di dunia agamanya, di hadisnya itu berbuat saja itu sudah bagus, tidak harus sempurna. Contoh, anak kecil kita ajarkan sholat gitu ya, kita ajarkan sholat. Dia belum bisa sholat sempurna, tapi dia melakukan sholat itu sudah bagus, dia itu sudah baik. Jadi nanti dengan rutin dia melakukan sholat, lama-lama dia bisa sempurna sholatnya. Nah, begitu juga di dunia ini, di dunia mayanya, di inovasinya, kita begitu. Walaupun kita belum sempurna bisa ngikutin A, B, C, D, minimal kita sudah mengikuti perkembangannya, ya kita tidak ketinggalan, sudah bagus gitu ya. Jadi kita tolong teman-teman. Nah, ini kan ada mentor, ada leader, terus ada downline. Nah, inovasi ini kalau bisa diajarkan juga. Nah, ingat ilmu kita kemarin, apa? Belajar, lakukan. Ayo teman-teman pada ingat nggak? Ilmu yang tadi malam diajarkan oleh mentor kita, jadi ada belajar, lakukan, ajarkan. Nah, jadi setelah kita belajar, kita praktekkan, kemudian kita berbagi lagi. Itu ilmunya semua sudah diberikan oleh para mentor. Nah, terus yang keempat T-nya adalah totalitas. Gitu ya. Lakukan harus kita lakukan dengan totalitas. Manjada wajada. Manjahidu lana subulan. Saya lupa. Jadi kalau kamu bersungguh-sungguh di jalanmu, saya akan mudahkan jalannya. Jadi totalitas nih ya itu. Kayaknya bahasa totalitas ini sudah biasa kita dengarkan, tapi kalau kita praktekkan dengan benar-benar, ini menjadi luar biasa. Bapak dan Ibu, totalitas itu nggak harus keras, nggak harus kencang, tapi totalitas ini pokoknya pol-polan gitu loh, pol-polan gitu ya. Contoh misalnya udah banyak beberapa kalau di saya tuh ada panutan saya di anggota DPR gitu ya, anggota DPR, dia tuh totalitas. Totalitasnya kenapa? Dia tuh dari awal dia bukan siapa-siapa, tapi dia mengikuti satu orang. Mengikuti satu orang, dia total pokoknya ngikutin. Pak, pokoknya Bapak kemana aja saya ikut, Bapak suruh apa saja, saya apa saja saya mau gitu ya. Bapak ajarkan apa saja saya terima. Nah, sehingga sekarang beliau menjadi anggota DPR, menjadi orang yang berada, terus saya melihat dia, wah ini orang, contoh orang yang totalitas. Totalitas ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu kasarnya nih ya, mohon maaf kasarnya ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak punya pendidikan apa-apa, kita nggak punya modal apa-apa, tapi dengan totalitas, dengan kita mengikuti leader, kita mengikuti mentor, kita nurut, apa yang diajarkan mentornya, kita sampaikan lagi ke orang lain, kita dapat ilmu, kita share lagi ke orang lain, pokoknya totalitas deh. Saya nggak punya apa-apa, saya punyanya cuma akun Facebook. Ya udah, manfaatkan akun Facebooknya, totalitas di akun Facebooknya, insya Allah yang tadi kita ucapkan barokah alal harokah, mendapatkan barokah karena kegiatan kita, karena pergerakan kita. Insya Allah akan dapat barokahnya. Nah, begitu juga totalitas. Nah, ini yang saya mengharapkan kepada teman-teman, yuk kita totalitas gitu ya, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, ilmu-ilmu yang ada kita kerjakan. Jangan sampai begini,
Jadi udah pagi dapat ilmu, siang dapat ilmu, malam dapat ilmu, tapi tidak melakukan apa-apa, action-nya nggak ada. Nah, ini jangan sampai sayang, gitu ya. Sayang dapat ilmunya banyak, tapi action-nya tidak ada. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Jadi kalau disingkatnya irit, irit pangkal kaya, gitu ya. Bukan, hemat pangkal kaya. Kalau irit enggak. Enggak. Tapi insya Allah artinya ini integritas, responsible, inovasi, dan totalitas ini bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Next, Mas Ariel. Nah, ada satu lagi Bapak dan Ibu. Ini yang saya ingin bahas adalah kesempatan. Kesempatan sering kita dengar, kesempatan ada yang namanya kesempatan kedua. Ada yang namanya kesempatan kedua. Oh, nanti aja deh. Nanti saya juga akan dapat kesempatan lagi. Nah, kesempatan ini menurut saya kesempatan itu nggak ada yang namanya kesempatan kedua. Kesempatan emas itu hanya satu kali. Yakin sama saya. Kesempatan emas itu hanya satu kali. Kenapa? Ketika Bapak dan Ibu dapat kesempatan, ambil dulu kesempatannya. Kan suka gitu ya, deh. Ketika kita ditantang oleh orang lain, kamu bisa lakukan ini nggak? Dikasih kesempatan. Tapi, aduh saya nggak bisa, saya malu-malu, saya belum siap. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kesempatan emas itu nggak akan datang dua kali. Ketika datang kesempatan lain, itu pasti nilainya, value-nya sudah berbeda. Ya iyalah, kamu kan sudah saya kasih kesempatan kedua, makanya udah siap. Ya iyalah, kamu sudah melakukan prepare, kamu sudah melakukan riset segala macam, karena udah kesempatan kedua, gitu ya. Jadi kesempatan emas itu nggak datang dua kali, gitu ya. Jangan sampai kita sudah mendapatkan kesempatan di Armina DAD ini bisa diajarkan kepada para mitra, yuk kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. Banyak di luaran yang sekarang nggak tahu, bingung mau ngapain. Nah, kita ada kesempatan kita di Armina DL ini, sudah ada pasarnya, sudah ada produknya, sudah ada mentornya, sudah ada manajemen yang baiknya. Yuk kita manfaatkan kesempatan yang baik ini, gitu ya. Jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan betul-betul. Nah, yang terakhir nih Bapak dan Ibu, ini ada 4 hal yang ingin saya tanamkan kepada semua mitra. Yang pertama yaitu bersyukur. Jadi kalau kata guru saya, bersyukur itu harus dicari jalan syukurnya. Harus terus-terus dicari jalan syukurnya. Bagaimana? Contohnya sekarang, kita nggak paham bahwasanya kita sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan, yaitu kelonggaran, kita bisa berkumpul di sini. Nah, ini perlu dicari jalan syukurnya. Oh iya ya, saya dapat nikmat kesehatan. Bagaimana kalau saya lagi sakit dan sekarang berada di rumah sakit? Nah, sekarang lagi sakit, kondisi begini, di rumah sakit, ini kita benar-benar bingung. Kemarin hari Jumat baru ada keluarga kami yang meninggal dunia. Beliau sakitnya ya kalau dibilang sakitnya itu cuma sakit asma gitu. Sakitnya itu sakit asma. Nah, tapi ketika sakit asma dia masuk ke rumah sakit, kan prosedurnya harus melakukan prosedur COVID. Nah, itu yang membuat menjadi panik dan stres. Nah, kondisi beginilah yang harus kita benar-benar pahami dan sehingga kita bisa bersyukur, gitu ya. Itu bersyukur kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu juga harus bersyukur kepada manusia. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang belum bersyukur kepada manusia, ya mereka belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Itu ya. Jadi
banyak hal yang dilakukan manusia yang kadang-kadang kita lupa syukuri. Kalau kita bangun pagi nggak punya mbak atau nggak punya asisten rumah tangga, sahurnya bagaimana, gitu ya? Atau yang kita sahur dibuatin istri, nah itu harus kita syukuri. Para mitra yang setiap hari diingatkan tentang Armina Daily oleh leader-leadernya, nah ini harus disyukuri, gitu ya. Para leadernya yang sudah memiliki para mitra yang banyak, mitranya masih nurut, mitranya masih setia, mitranya masih semangat, nah ini juga perlu disyukuri. Jadi semua kita di Armina Daily ini saling keterikatan. Leadernya, membernya, mitranya, manajemennya harus saling keterikatan, saling mensyukuri, insya Allah akan mendapatkan keberkahan di situ. Yang kedua, yaitu bersungguh-sungguh. Tadi totalitas manjahadu fina lana dianahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, itu akan aku mudahkan jalannya. Nah, ini dari zaman dahulu udah ditanamkan. Kalau kita bersungguh-sungguh, akan dimudahkan jalannya. Nah, kita bersungguh-sungguh di Armina Daily, niatnya sudah kuat, ilmunya sudah banyak. Yuk sungguh-sungguh, insya Allah akan sukses di sini. Yang seperti tadi, cita-cita kita sukses, sehat, kaya, berkah, gitu ya. Yang ketiga yaitu berdoa. Bapak dan Ibu bisa sukses seperti saat ini sekarang. Saya bisa berada di sini, saya bisa sharing session begini. Ini juga bukan ujuk-ujuk, bukan doa yang sebentar, gitu ya. Bapak dan Ibu punya kesuksesan, punya anak, punya keluarga yang bahagia, ya juga bukan doa yang sebentar, gitu ya. Karena kita ini manusia, kita manusia ya tidak punya kelebihan seperti para nabi-nabi. Nah kalau nabi itu ketika doa, insya Allah langsung dikabulkan, gitu ya. Kayak Nabi Musa, di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun. Begitu doa, air lautnya terbuka. Begitu Fir'aun sudah masuk air laut, doa lagi, air lautnya tiba-tiba kembali menutup. Nah itu para nabi. Nah kita hanya manusia biasa yang tidak punya karomah, sehingga berdoanya harus benar-benar ditingkatkan. Berdoanya itu harus rajin. Kalau ibu saya bilang tuh, kita tuh menjadi sekarang ini bukan doa yang 1-2 hari, tapi dari zaman dulu, kalau dihitung umur saya sekarang 30-an, ya artinya berdoanya sudah 30 tahun, gitu ya. Nah ini yang harus terus kita lakukan. Berdoa ini Bapak dan Ibu, ucapan pun menjadi doa. Sukses, sehat, kaya, berkah. Sukses, sehat, kaya, berkah. Sehari-hari kita lakukan, sehari-hari kita ucapkan, insya Allah tertanam di otak kita, dan itu insya Allah akan tercapai oleh kita. Jadi jangan sampai, wah sukses, sehat, kaya, berkah, bosan dengernya, bosan ngucapinnya, jangan sampai seperti itu, gitu ya. Kita membaca Al-Quran aja nggak pernah bosan. Nah kalau kita doanya baik-baik, insya Allah setiap hari kita doakan, dalam waktu yang singkat akan tercapai. Nah kalau saya lihat di sosial media, gerakan 1 tahun menjadi miliarder, gitu ya. Tapi dalam 1 tahun pencapaiannya setiap bulan pendapatan 100 juta. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita bersungguh-sungguh di sini. Setiap hari kita doakan, itu tidak pernah luput dari doa saya. Selalu mendoakan para leader, insya Allah ini tercapai. Yang terakhir yaitu ikhtiram. Ikhtiram ini kalau bahasa Arabnya itu ikhtiram itu mengagungkan. Jadi suka nggak kita lihat kalau kiai sama kiai cium tangan itu sampai nunduk-nunduk gitu ya? Itu namanya ikhtiram. Ikhtiram. Nah ini juga yang harus kita lakukan, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang kita hormati, kepada orang tua kita.
kita nggak akan bisa seperti ini kalau orang tua kita tidak mendoakan. Nah, ikhtiram ini harus kita lakukan. Kenapa para kiai itu memiliki karomah, doanya selalu dikabulkan, kemudian apa yang mereka inginkan itu dimudahkan, yaitu dengan melakukan ikhtiram. Ikhtiram kepada Allah dan ikhtiram kepada manusia juga, gitu ya. Dulu saya, mohon maaf, saya sharing sedikit ya. Kalau kejadian di saya itu kalau nyetir mobil, karena di Jakarta ini sering macet, jadi kalau nyetir mobil tuh sukanya emosi. Wah, ini macet, ah jangan lewat sini, ini macet gitu ya. Ya. Terus kalau nggak 2007, 2008, 2007 akhir atau 2008 awal, saya tuh tekad, udah pokoknya kalau saya nyetirin orang tua saya tidak mau marah-marah lagi. Karena mau lewat bagaimanapun, mau marah bagaimanapun, pasti macet gitu. Nah, itu saya udah niat. Pokoknya kalau saya nyetirin orang tua, saya sudah tidak mau marah-marah lagi. Nah, Allah beri keberkahan di situ. Tadi barokah alal harokah. Allah memberikan keberkahan. Nah, jadi eh, ikhtiram ini harus kita lakukan. Karena yang kita lakukan sudah bagus, kita pekerjaannya sudah jujur, kemudian ilmunya sudah banyak. Tapi kalau kita tidak mendapatkan keberkahan Allah, ya susah gitu ya, susah gitu. Kalau kita sudah Monitor Pak Rian. Mohon maaf, ada gangguan jaringan sebentar. Ya, cek, cek. Permisi, Pak Rian. Halo. Baik. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lagi monitor ke beliau. Sepertinya ada sedikit gangguan teknis ya, karena kita semua bergantung juga sama sinyal ya. Mungkin ada pengaruh dari cuaca juga, pengaruh dari ya agak mendung juga ya. Udah beberapa tempat yang hujan di sini ya. Oke baik Bapak Ibu, dipersiapkan aja. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Insya Allah sudah kami rangkum ya. Ada beberapa pertanyaan. Insya Allah Pak Rihan segera tune in kembali, segera gabung lagi. Oke. Baik. Ya. Gimana Bapak Ibu, luar biasa ya sharingnya tadi ya. Banyak ilmu yang sudah kita dapat pagi ini. Insya Allah beberapa ilmu yang bisa kita ingatkan kembali ya. Terakhir tadi kita bahas tentang ikhtiram ya. Kita saling mengagungkan sama Allah dan sesama orang-orang yang kita agungkan. Luar biasa Pak Rian. Sebentar saya coba cek Pak Rian.
Nah, ini udah balik lagi Pak Iya, Rihan. Waduh, tadi habis cek ombak di luar. iya, Aman ya. terputus Mas Eril. Oke, Jadi siap. alhamdulillah hari ini kayaknya eh, anak-anak sekolah lagi ujian gitu ya. Jadi di rumah saya pakai Zoom nih, 3 anak pakai Zoom semua gitu. Semua pakai Zoom. Nah, Eh, tidak apa-apa berbagi, udah berbagi mudah-mudahan ya. Insya Allah. berjalan baik. Amin, amin. Terakhir tadi sampai ikhtirom nih tadi Pak ya. Luar Ikhtiram, biasa, ya. luar biasa. Nah, mau dilanjutkan lagi atau mau masuk ke pertanyaan Pak Rian? Monggo pertanyaan Mas. Ini Eh, sudah cukup siap, materi luar biasa. kalau Alhamdulillah, dokumen saya alhamdulillah. sampaikan. Sudah ada beberapa pertanyaan tadi nih, Pak Rian. Sudah kami rangkum ya. Bahwa tadi ada yang tanya dari Pak Ahmad ya, kalau nggak salah ya. Mungkin apa indikasinya atau apa gimana cara menentukannya bisa kita pahami, kita nyadar kok ini kesempatan emas gitu ya kira. Tentang kesempatan-kesempatan itu ya. Nah, wah ini kesempatan emas saya nih. Nah, itu indikatornya apa nih Pak Rian kira-kira? Nah, kalau saya Mas Eril, ya. Jadi sesuatu yang ditawarkan pertama kali itu menurut saya emas. Menurut saya emas. Bisa lakukan atau enggak itu urusan belakang. Bisa sukses atau gagal itu urusan belakang. Pokoknya ketika ada kesempatan ambil dulu. Nah, ada kesempatan diambil, nah baru kita berpikir ini bagaimana cara mengolahnya ya? Ini bagaimana ya supaya ini menjadi sukses? Ini bagaimana ya supaya ini menjadi berhasil? Itu nanti setelah kita ambil kesempatan itu, gitu ya. Jadi ini pernah disampaikan oleh siapa Mas Aril, pendirinya Amazon, gitu ya. Jamin Dov ya. Ya. Pokoknya pendirinya Amazon, dia selalu katakan kepada para stafnya, dia bilang, saya ketika menerima kalian itu merupakan kesempatan emas. Karena apa? Manfaatkan belajar di sini. Nanti setelah ini kalian akan berkembang lagi, silakan. Tapi kesempatan belajar di Amazon ini nggak semua orang bisa. Nah gitu. Jadi menurut saya juga kesempatan emas ketika pertama kali ditawarkan itu adalah emas. Mau belakangnya sukses, mau belakangnya kita nanti pusing, wah gimana nih caranya gitu kan? Ya ambil dulu, kesempatan itu diambil dulu. Nah kesempatan emas itu datang ketika ketika diberikan kepada kita. Belum tentu baik, belum tentu bagus gitu ya. Jadi kalau dibilang bagaimana kita caranya tahu kalau kesempatan emas ini adalah kesempatan yang terbaik gitu. Ya setelah kita berproses baru kita tahu. Oh ini tuh kesempatan yang bagus banget buat saya gitu. Jadi saya harus manfaatkan lebih gitu ya. Tapi kalau kita ketika ada kesempatan kita pikir-pikir. Contoh ada mentor kita atau ada leader kita memberikan kelas materi. Kelas materinya seperti ini. Nanti aja deh saya ikutannya gitu ya. Itu sering banget tuh. Saya perhatiin sering banget. Dia kan live-nya di Facebook. Nanti aja deh saya ikutannya. Besok pagi saya juga bisa. Padahal sudah dikasih kesempatan. Hari itu siapa yang mau bergabung silakan bergabung gitu ya. Nah, ketika bergabungnya esok hari banyak kesempatan yang hilang, yaitu kesempatan bertanyanya hilang, kesempatan melihat langsungnya hilang, kesempatan mendapatkan aura bersamanya hilang. Nah, saya tuh selalu kalau saya ikut sesuatu meeting, ini kan sering banget nih meeting Zoom ya gitu ya, satu meeting, itu selalu saya bertanya, kenapa? Karena kesempatannya hanya itu. Ketika acaranya selesai, hilang. Aduh, saya tadi kenapa nggak nanya gitu ya. Aduh, saya ini materinya seperti ini, maksudnya apa gitu ya. Nah, kesempatan itu harus diambil dulu. Mau bagus apa enggaknya itu baru ketahuan nanti setelah proses. Sering kita dalam seminar-seminar pembicara kan bilang, ayo silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Nah, itu suka di antara kita, pertanyaan saya biasa banget, saya malu nanyanya, gitu ya. Saya nanti kalau nanya dianggap nggak ngerti, udah deh saya nggak usah nanya deh, gitu ya, bingung. Tapi ketika pembicaraan udah selesai, baru kita nyesel, "Ah, iya tadi tuh kesempatan emas tuh saya bertanya, sekarang kalau saya nanya udah nggak dijawab." Padahal kalau tadi saya tanya di forum, nah banyak teman-teman yang dengar, bermanfaat juga buat teman-teman. Itu kan setelah ambil kesempatan itu, baru kita berproses. Nah, kalau kesempatan baik apa enggaknya, itu baru ketahuan di dalam proses, gitu. Gitu Mas Eril. Siap, siap, siap. Oke. Nah, ada yang tanya lagi nih Pak, dari Pak Muhammad Soheh. Mungkin tadi kan Pak Rihan ngebahas tentang jalannya syukur gitu ya. Nah, itu definisi atau Iya. detailnya tentang mencari jalan syukur tuh gimana Pak? Boleh dijelasin lebih detail buat kita Pak? Nah, mencari jalannya syukur ini yang kan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu menghitung-hitung syukurku, kamu nggak akan bisa. Nah, apa la in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan saya tambahkan, kalau kamu kufur akan mendapatkan siksa yang berat. Nah, terus kalau ada juga ayat yang menyebutkan kalau kamu menghitung wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah itu nggak akan bisa. Nah, itu kalau kita menghitung. Tapi kalau kita mencari jalannya syukur, Bapak dan Ibu, kalau mohon maaf saya contohkan saya gitu ya. Mas Rihan rumah udah punya alhamdulillah, mobil sudah punya alhamdulillah, keluarga sudah punya alhamdulillah gitu ya. Jadi apalagi yang dicari? Nah, kalau kita nggak mencari jalannya syukur, ini saya harus bersyukurnya bersyukur apa lagi nih gitu ya. Semua saya insya Allah sudah punya. Kalau kita nggak mencari jalan syukur, itu kita akan mendapatkan ujian atau bahkan kita menyepelekan, jadi sombong nantinya. Wah, saya udah punya semuanya, mau ngapain lagi saya ya? Saya diem-diem aja, insya Allah duitnya ada, udah saya mau ngapain lagi ya? Tapi kalau kita mencari jalannya syukur, ini saya harus bersyukur apa lagi? Saya bersyukur anak-anak nggak rewel. Saya bersyukur keluarga saya baik-baik. Saya bersyukur kehidupan saya baik-baik. Ada satu hal ya ke teman-teman. Mungkin teman-teman kadang nggak sadar, tapi ini nikmat ini sudah diberikan luar biasa. Yaitu adalah nikmat aib kita ditutup oleh Allah. Itu cara 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 mencari jalan syukur. Syukur apa lagi? Oh iya, saya ini punya aib ditutup oleh Allah, itu merupakan suatu nikmat yang besar dan harus perlu disyukuri. Nah, kalau aibnya nggak ditutup oleh Allah, ini di sini ketahuan nih. Wah, dulu saya pernah ngambil duit orang tua. Wah, dulu saya pernah bohongin bayar SPP tapi tidak dibayarkan ke sekolah. Atau saya ini sholatnya pernah bolong-bolong. Kebaca semua di sini ya. Jadi atau ketika kita ketemu orang, wah dia sholatnya bolong-bolong karena ketahuan, ada tandanya, ada ininya. Tapi alhamdulillah aib kita ditutup oleh Allah. Nah itu salah satu implementasi cara mencari jalannya syukur. Nah Bapak dan Ibu, kalau di Bapak dan Ibu ya dicari. Saya sudah punya ini, saya sudah punya ini, apa yang saya belum punya, atau dengan apa yang saya punya, saya masih bisa bersyukur. Apa dengan saya yang punya, saya harus lebih banyak bersyukur. Contoh bersyukur lagi, tetangga. Terkadang kita juga suka mengabaikan, tetangga kita nggak pernah keluar, nggak pernah ngobrol, ya disyukuri. Daripada dia sering keluar, marah-marah. Daripada dia sering keluar, ganggu kita gitu ya. Kita parkir di depan rumah, dimarah-marahin. Itu kan lebih ini. Nah itu salah satu mencari jalannya syukur. Jadi apa yang sudah kita punya, nggak usah kita pikirin negatifnya, tapi kita pikirin, oh alhamdulillah ya sudah diatur sedemikian rupa ya. Atau bahkan seperti ini Mas Ariel, dunia yang seperti ini
manusia yang sebanyak ini dengan kecanggihan alat-alat, tapi kok masih bisa teratur semuanya, gitu ya. Nah, ini semua diatur oleh Allah. Nah, yang kita perlu syukuri juga. Jadi, kok semuanya tertib ya, pohon tumbuhnya setiap sekian hari atau sekian bulan, terus orang kalau marah-marah seperti ini, terus orang kalau di jalan teratur. Nah, itu juga perlu kita syukuri. Jadi, banyak sih cara cara mencari jalannya syukur. Yang jelas dengan bersyukur itu, la in syakartum la azidannakum. Dengan kamu bersyukur akan aku tambahkan nikmatku. Jadi, ya kita harus mendekatkan kepada Allah, kita harus PDKT kepada Allah gitu ya. Jadi PDKT itu bukan hanya kepada customer, tapi PDKT harus kepada Allah juga. Ya Allah, saya syukuri nikmat-Mu bla 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 bla. Ya Allah, tolong saya dalam usaha ini, tolong saya dalam kegiatan ini, tolong saya dalam kegiatan ini gitu ya. Nah, ada juga mencari jalannya syukur, yaitu dengan cara tumak nina atau konsentrasi pada saat sholat. Bapak dan Ibu, kadang kita lupa. Setiap sholat itu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Itu kalau kita dalami lagi, kita kadang sedih gitu. Ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta tolong. Nah, kadang kita kalau punya masalah, langsung mikirnya tuh langsung langsung nah, siapa nih yang bisa nolong saya? Teman siapa yang bisa nolong saya? Padahal setiap hari kita doa itu ya, kalau kita doa mintanya kepada Allah, insya Allah Allah akan turunkan umat-umatnya, turunkan pion-pionnya di manusia untuk membantu kita. Itu Masya tadi Allah. barokah alal harokah. Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Baik, Varian, waktu sudah jam 11 lewat nih. Boleh Ya, dilanjutkan pertanyaannya atau gimana? monggo Mas Eril. Oke, siap. Satu lagi ya. Oke, boleh. Kita mau baca pertanyaan atau kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau menyampaikan langsung mungkin ya, atau mau Monggo silakan nanti bersilaturahmi mungkin ya. Silakan di ikut raise hand nih. ikut MC. Oke, oke, baik teman-teman. Sembari saya bacakan, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu ke Varian dan teman-teman yang lain. Silakan di raise hand dulu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari apa ini? Oh ya, ada dari Hari GNC. Oke. Ini Ya, dia minta tips nih, gimana cara menjalani bisnis ini, walaupun di sekitarnya, atau lingkungannya itu masih banyak yang tidak mendukung, bahkan ada yang menghina atau menghujat gitu ya. Itu bagaimana iya. caranya supaya tetap bisa on the track atau fokus menjalankannya gitu. Ada tips nggak nih Pak? Ya, tipsnya yaitu MLM. MLM itu adalah yang pertama muka tembok. Bapak dan Ibu, kita dalam berdagang itu muka tembok, harus pakai muka tembok karena yang memberi penghasilan juga bukan dia gitu Iya, kan. betul banget. Terus kalau kita nggak pede, kita nggak muka tembok jualannya, itu sulit. Baru masuk menawarin, oh MLM ya, udah ntar aja. Oh MLM ya, udah nggak usah, saya nggak suka. Itu kan sering ada begitu, tapi kita harus muka tembok. Yang pertama tawarkan aja dulu. Nah, ketika ditawarkan itu sudah masuk ke alam bawah sadarnya dia. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ini sering terjadi ya gitu. Kita permainan alam bawah sadar. Kenapa kita harus sering-sering nawarin? Kenapa kita harus sering-sering eksis? Karena itu akan menghacker alam bawah sadarnya dia. Kita sudah dihacker oleh produk minuman yaitu namanya Aqua. Jadi kalau air dalam botolan ya kita ingatnya Aqua. Walaupun warnanya udah berubah, warnanya warna merah. Warna merah kan fit itu ya. Warna merah fit. Tapi kita minta air minum dalam botolan, mintanya Aqua. Itu sudah di-hacker. Nah, Bapak dan Ibu kalau menawarkan sudah ditolak, nggak usah langsung panik, nggak usah langsung kecil hati. Nggak apa-apa. Mungkin lain waktu dia bisa bergabung. Mungkin lain waktu dia bisa penasaran. Yang penting kita tetap eksis, tetap bersungguh-sungguh melakukan marketing kreatifnya itu.
Jadi kalau kita lihat di teman-teman, red copy, red copy, red copy, red copy gitu ya. Jadi denger itu apa sih? Lama-lama banyak yang lihat itu apa sih? Oh ternyata baru oh ternyata tetangga saya jualannya red copy. Oh ini tuh yang dia jual. Saya mau beli deh, saya mau ikutan. Nah itu yang pertama. Nah kedua L-nya adalah lakukan. Jangan sampai kita sudah muka tembok, tapi kita juga diem, nggak ada action. Nah, itu harus kita lakukan. Terus. M yang terakhir, insya Allah akan menang. Saya sering banget tuh kayak begitu tuh. Oh, ternyata teman saya tuh yang jualan itu. Padahal dia tuh udah setiap hari dia broadcast di WhatsApp, setiap hari dia broadcast di Facebook story-nya. Tapi nggak ada yang ngeh. Begitu butuh, baru ngeh. Oh, itu teman saya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita nggak usah khawatir, nggak usah worry, nggak usah kecil hati ketika keluarga atau teman dekat kita nggak mau ikutan. Nah, kajian ini udah banyak nih, kajian ini udah banyak gitu. Bahkan kalau kalau dilihat ya, saya di manajemen, keluarga saya itu juga nggak banyak yang ikutan. Dari sekian ratus keluarga hanya beberapa puluh yang ikutan. Artinya kan nggak banyak gitu ya. Padahal udah lihat, wah ikut di Arman Daily manajemennya dengan ini, insya Allah ada penghasilannya gitu. Tapi nggak banyak yang ikutan. Nah itu Bapak dan Ibu juga nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati. Karena itu kajiannya udah banyak dari zaman-zaman dulu juga ketika ada kita menawarkan sesuatu, biasanya yang keluarga dekat itu juga nggak mau, karena satu mungkin saling menjaga, kalau nanti kenapa-napa kan nggak enak gitu ya. Jadi lebih baik enggak. Atau memang itu sudah polanya sih dari zaman dulu udah begitu, jadi nggak usah kecil hati, masih banyak peluang. Nah, saya melihat dari orang-orang yang di PHK ini, teman-teman yang di PHK ini, dari kasus pandemi ini, kok menurut saya ini peluang ya gitu ya. Jadi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, menurut saya ini peluang. Bagaimana kita ngabarin ke mereka, bagaimana kita ngasih tahu mereka, yuk ikutan di sini, ikutan bersama-sama, ikutan prosesnya, insya Allah kita akan sukses bersama. Jadi pandemi ini ada peluang dan ada ancamannya juga. Jadi mari kita lihat ini merupakan peluang. Mudah-mudahan kita bisa sukses di situ. Amin, 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 Masya Allah. Luar biasa, Marian. Baik, Marian, insya Allah waktu sudah semakin berlanjut ya. Ya, terakhir nih, pertanyaan terakhir dan sekaligus nanti mungkin dijawab dan sekaligus ditutup dengan doa barokah, insya Allah ya Pak ya. Oke. Nah, ini cuma ini aja beberapa ada yang merespon, ada yang mempertanyakan tentang reward, nanti monggo direspon Pak langsung. Iya. Reward lanjutannya, monggo. Terima kasih, Marian. Bapak dan Ibu, para mitra yang saya hormati, saya targetnya memang hari ini saya menyampaikan mengenai reward, tapi mohon maaf sekali lagi, saya perlu hitungan, terus juga kita berkoordinasi antar manajemen, jadi hari ini belum selesai, izinkan saya, insya Allah minggu depan sudah ada hasilnya, sudah keluar. Banyak sih beberapa kajian, kan ada masukan juga, masukan dari beberapa leader, masukan dari para mitra-mitra, itu kami tampung. Nah ini juga masih sedang kami olah. Insya Allah mudah-mudahan di minggu depan sudah ada hasilnya dan kita bisa memenuhi target-target tersebut. Itu Mas Eril. Ya, baik. Baik, Marian, terima kasih. Insya Allah nanti beberapa produk juga akan segera launching, baik Bapak Ibu. Iya benar, benar. Setelah Lebaran nanti akan ada beberapa produk yang akan launching. Amin, amin. Terima kasih banyak atas penyampaiannya luar biasa, Pak Rihan ya. Ini luar biasa kesempatan kita kali ini. Ada sampai saat ini ada sekitar 360-an orang gitu ya, 360 orang bersama kita bersilaturahim dan memanfaatkan barokah waktu ini ya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Rihan, supaya pertemuan kita menjadi lebih barokah lagi, baiknya kita tutup pertemuan yang baik ini dengan hal yang baik pula. Untuk itu, mari Pak Rihan, kami persilakan untuk berdoa. Baik, Mas Eril, terima kasih. Bapak dan Ibu, para mitra yang saya hormati,
sedikit saya menyampaikan amalan. Jadi amalan ini ada 2 amalan yang saya amalkan, mungkin bisa bisa diamalkan juga oleh Bapak dan Ibu. Jadi ceritanya pada saat ayah saya meninggal 2003, itu kan, kita bingung. Saya ingat banget tuh, saya lagi sholat Jumat, setelah sholat Jumat itu dinasihatin oleh tetangga, dinasihatin, "Mas, kamu tuh nggak usah sedih begitu, orang tuamu meninggal. Justru kamu bangga orang tuamu tuh meninggal, udah ada harta, anak-anak pinter ngaji, terus keimanan ada, terus sampai meninggalnya tuh dirawat dengan secara Islam gitu ya, sampai meninggalnya." Terus saya bilang, "Ya saya bingung Pak, saya ke depannya gimana? Adik-adik kan masih pada sekolah segala macam bla bla bla." Dia tuh menyampaikan, "Ya kalau gitu doanya diganti Mas. Apa, satu doanya jangan minta kesabaran, gitu ya." Jadi saya ingat banget tuh, "Kamu doa minta kesabaran ya?" "Iya." "Udah jangan minta doa kesabaran. Doanya, ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk menghadapi masalah itu." Gitu ya. Jadi jangan minta sabar, "Ya Allah berilah saya kesabaran yang kuat, berilah saya kesabaran yang besar." Ya dicoba terus jadinya. Gitu ya. Jadi berilah kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya diminta oleh beliau untuk ganti doa, eee, minta rezekinya. Jadi, "Minta rezeki kamu minta duit yang banyak ya waktu itu?" "Iya." Terus dia bilang, "Ya udah diganti doanya, ya Allah berikanlah saya kemudahan untuk bisa membayar zakat senilai berapa," gitu. Misalnya saya mau zakat 100 juta, "Ya Allah berilah saya rezeki supaya saya bisa zakat 100 juta." Insya Allah, zakat itu kan cuma 2,5%, jadi Hmm, 97,5%-nya itu ya rezekinya kita, gitu. Masya Jadi Allah. pemikiran dia begitu, "Oh iya ya." Nah 2003 saya amalkan, ya alhamdulillah sekarang ini sudah tercapai. Saya waktu itu mintanya zakatnya sekian sekian nominalnya, ya alhamdulillah sudah bisa saya laksanakan. Jadi Alhamdulillah. doa itu ya selain benar harus tepat, gitu ya. Nah, ada lagi satu lagi Mas Eril, Mhm. jadi kalau teman-teman yang hari Senin lalu ikutan, Zoom bersama Bunda Guril, kan Bunda Guril menyampaikan, itu Nabi setiap selesai sholatnya, doanya ada tambahannya, "Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa na'udzubika min masihid dajjal, wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mamati." Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah dunia dan fitnah setelah aku mati. Itu lindunginya. Nah, dalam hadis lain ada lagi yang kelima, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrom." Ya Allah, lindungilah aku dari beratnya hutang dan beratnya denda-denda. Jadi ada hadisnya tuh, ada hadis yang baca 4 dan ada hadis yang baca 5. Nah, saya semenjak 2003 itu ya mengamalkan ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrom. Setiap sholat di tahiyat akhir saya tambahkan itu. Nah, alhamdulillah kejadian yang ada, insya Allah sih alhamdulillah saya, kalau hutang secara secara materi insya Allah nggak ada, tapi kalau mungkin hutang-hutang janji mungkin ada gitu ya. Jadi itu, 3 doa yang saya amalkan, mudah-mudahan bisa bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Amin, Selanjutnya amin. Bapak dan Ibu, terakhir saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir, sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita selesai, mari kita, tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma balikna al-makata wal madinata wal arafata warzuqna al-ajal mabrur. Allahumma balikna makata wal madinata wal arafata warzuqna al-ajal mabrur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muakhiru akhiru hayatana bi husnul khotimah. Ya muakhiru akhiru hayatana bi husnul khotimah. Ya muakhiru akhiru hayatana bi husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna auladana hafidhil Qur'an. Allahumma ja'al auladana hafidhil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min masihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mati wa na'udzubika min amasami wal maghram. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kami yang semua berkumpul di sini hanya mencari ridho-Mu, hanya mencari berkah-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami, berkahkan kami setiap kegiatan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami selalu kesehatan, kesuksesan, kebarokahan, keberkahan dalam menjalani kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada para seluruh mitra-mitra Armin Haryadi di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, Engkau berikanlah kemudahan, keberhasilan, kesuksesan, kebarokahan. Jadikanlah moto kami, jadikanlah selalu doa kami, Engkau barokahi, Engkau kabulkan ya Allah, sukses, sehat, kaya, berkah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kami semua di sini, kami semua umat muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia merindukan datang ke Baitullah-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami, hilangkanlah penyakit ini, selesaikanlah pandemi ini, berikanlah kami ilham agar penyakit ini bisa segera selesai, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kesuksesan, sehingga kami bisa datang kembali ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami paham pada saat sebelum ini kami datang ke rumah-Mu hanya main-main, kami datang selalu meremehkan-Mu, kami datang selalu tidak bersungguh-sungguh ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami, datangkanlah kami kembali ke rumah-Mu. Insya Allah kami akan lakukan yang terbaik untuk-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah istri kami, jagalah suami kami, jagalah anak-anak kami, jagalah orang tua kami, jagalah orang tua kami ya Allah, jagalah keturunan kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin kalau dengan kondisi miskin kami tidak bisa menghadapi dunia ini ya Allah. Jadi mudahkanlah kami, berkahilah kami, kami bisa melaksanakan zakat minimal 100 juta setiap tahunnya ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah usaha-usaha kami, usaha-usaha keluarga kami, usaha-usaha teman kami, usaha-usaha semua umat muslim yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong, hanya kepadamu kami berdoa ya Allah. Mudahkanlah semua apa yang kami inginkan. Rabbana taqabbal du'aana, Rabbana taqabbal du'aana, Rabbana taqabbal du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, Mas Eril. Terima kasih banyak, Varian, luar biasa. Alhamdulillah, pagi ini menjadi pagi yang barokah buat kita semua. Kita udah Amin. Sama-sama menyaksikan, menyimak ilmu-ilmu penyampaian dari Pak Direktur Utama kita, dari Ilham Muzakkar. Mudah-mudahan apa yang kita jalani pada kesempatan ini bisa menjadi barokah buat kita semua. Dan terima kasih atas partisipasinya buat semua teman-teman leader, teman-teman mitra, dan para teman-teman yang calon mitra mungkin baru para hadir di sini ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Ramadan di Stok hari Rabu ya, dengan pembicara yang luar biasa ya. Jadi diajak lagi teman-teman calon mitranya yang mau ikut bergabung
Ya, ini ada salah satu wadah, salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk mengajak para teman-teman yang baru gitu ya. Jadi langsung ada Iya, betul. pembinaan dari kantor pusatnya, luar biasa. Betul, Nah, ini betul. langsung saya unmute bagi semua yang ingin bersapa, monggo. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rihan, terima kasih Mas Erwin, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yang Rian. terakhir, saya mohon maaf atas Terima kasih Mas kekurangannya. Erwin. Masih Marilah. Semuanya, barakallah buat kita semuanya ya. Go baiklah. Insya Allah ditunggu pengumuman rewardnya ya. Luar biasa. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.